بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama dan paling utama, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia Allah. Pagi ini kita bisa berkumpul bermajlis bersama-sama di tempat yang mulia dan berkahi Allah, di rumah salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salah satu syiar Islam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kewajiban seluruh kaum muslimin, yakni talabul ilm. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Tapi insyaallah pagi hari ini masih pada kegiatan tarhib Ramadan. Setelah kemarin dibahas beberapa judul kajian kepada antum, tibalah saatnya hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin menjadi stimulus dan sebagai motivasi antum agar bersemangat di bulan Ramadan yang akan datang. Yang pertama, tentu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang tidak Allah berikan kepada selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah, sebagaimana judul dari kajiannya tentang atau hadis-hadis tentang bulan Ramadan. Yang pertama, perlu antum ketahui bahwa umur atau usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kisaran 60 tahun sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lebih dari itu. Paham ya? Nah, sedangkan umat-umat terdahulu Allah berikan umur yang begitu lama dan panjang, ratusan bahkan ribuan tahun. Antum sudah paham bahwa dakwah Nabi Nuh saja berapa lama? 1000 tahun. Dakwahnya saja 1000 tahun, berarti umurnya lebih dari 1000 tahun. Ya. Nah, maka jika dibandingkan umat hari ini dengan umat dahulu dalam segi ibadah, mana yang lebih lama beribadah kepada Allah, kita atau yang terdahulu? Kita tidak akan bisa menyaingi ibadah mereka yang beribadah kepada Allah selama ribuan tahun, sedangkan kita hanya puluhan tahun. Oleh karena itu, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keadilannya, walaupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya puluhan tahun,
tapi amalannya bisa bernilai ribuan tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, di antara rahmat Allah yang diturunkan kepada umat Muhammad dan tidak diturunkan kepada umat sebelumnya adalah diturunkannya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana semua amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Makanya jangan sampai kita nanti bermalas-malasan di bulan Ramadan. Sayang makanya. Yang sholat rajin sholatnya, yang ngaji hatamkan ngajinya, dan seterusnya. Agar betul-betul kita bisa memaksimalkan usia kita yang sebentar ini. Biar apa? Biar umat-umat terdahulu ini betul-betul kalah dengan amalan kita. Yang beramal 1 bulan tapi pahalanya bisa bertahun-tahun. Tapi yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Jadi nanti ada keutamaan bulan Ramadan dan ada keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ini kita bahas bulannya dulu. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai bentuk petunjuk bagi manusia, mubayyinat, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga pembeda. Pembeda apa? Antara hak dan batil, antara syirik dan tauhid, antara yang benar dan yang salah. Faman syahida minkum, barang siapa yang di antara kalian hadir di bulan tersebut, falyasum, maka laksanakanlah puasa. Tapi di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Antum logisnya begini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berapa? 12 bulan dalam 1 tahun. Dan Allah memilih bulan Ramadan untuk diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Padahal Allah bisa saja memilih bulan yang lain. Tapi ketika Allah memilih bulan Ramadan, ini menandakan bahwa bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah Al-Qur'an. Dan ini pernah kita bahas, segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Qur'an, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka menjadi mulia. Yang pertama, bulan Ramadan dalam 12 bulan dalam 1 tahun diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Rasulullah SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, jadilah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Malam Lailatul Qadar, nanti ada pembahasannya ya. Malam Lailatul Qadar diturunkan di malam tersebut Al-Quran, maka jadilah malam ini khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal bulan jumlahnya ada 12 bulan ya. Tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya lebih baik dari bulan-bulan yang lain ya, seperti itu. Maka ini harus menjadi perhatian ya untuk kita semua. Al-Quran ini siapapun yang mengamalkannya, yang bermuamalah dengannya, maka orang ini akan menjadi mulia dengan Al-Quran. Ya, dan begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran, karena Quran nanti akan datang di hari kiamat menyelamatkan sebagai penolong, syafaat bagi sahibnya, ashab, ya, sahib. Siapa itu sahib? Seseorang disebut sahib jika memang dia sering bersama dengan orang tersebut, maka dijadikan sahib. Baik.
Itu yang pertama. Jadi Ramadan bulan yang istimewa karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan ini. Yang kedua, syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Dan ini tidaklah Allah jadikan kecuali di bulan Ramadan. Tidak Allah lakukan kecuali di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asy-syayatin." Jika datang bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa suffidat asy-syayatin, dan setan-setan akan diikat, dibelenggu. Ya. Nah, ini menandakan bahwa memang bulan Ramadan ini bulan penuh dengan kebaikan. Makanya hal-hal yang buruk oleh Allah ditutup. Neraka ini buruk, maka ditutup. Syaitan ini buruk, makanya diikat. Ya. Dan ini tidak dilakukan atau tidak terjadi kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, oleh karena itu beramal di bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa dan kesempatan yang sangat besar. Karena syaitan yang suka menggoda kita, musuh kita yang nyata, Allah tangkap, Allah ikat, Allah belenggu mereka, dan pintu neraka ditutup. Subhanallah, ya, luar biasa. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Sebagaimana yang kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin." Surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Sungguh kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang paling istimewa di seluruh malam. Dan malam ini ternyata terdapat di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa-doa. Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Inna lillahi fi kulli yaumin iqa'a minan nar fi syahri Ramadan." Subhanallah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Bayangin sama itu. Ya. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila berdoa, dan apabila setiap muslim jika dia memanjatkan doa, maka pasti akan dikabulkan. Yang pertama di sini dalam hadis diterangkan bahwa di bulan Ramadan Allah membebaskan manusia dari api neraka setiap hari. Ya, jadi kalau ada dalil yang katanya sepertiga pertama apa, sepertiga kedua apa, sepertiga ketiga apa, enggak, itu tidak betul. Bahwa Allah ini membebaskan manusia dari api neraka setiap hari, dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita kaum muslimin,
kepada kita orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul maksimalkan bulan Ramadan dalam rangka membebaskan jiwa dan diri ini dari mana? Api neraka. Dan di sini juga Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Ramadan ini adalah salah satu waktu yang apabila hamba berdoa tidak akan tertolak. Nah, maka salah satu amalan di bulan Ramadan, mungkin nanti akan dibahas ya, amalan-amalan di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak doa, bukan memperbanyak menu buka. Ini santri ini sudah salah paham nih. Ya. Dalilnya itu seorang hamba akan dikabulkan doanya selama dia berpuasa sampai berbuka. Nah, ini waktu-waktu ijabah doa itu kan berarti sore kan? Ya. Paling dekat itu sore, paling dekat dengan buka. Sibukkan antum dengan berdoa, bukan sibukkan dengan cari menu buka. Nah, ini subhanallah, di kita ini banyak sekali kekeliruan. Ya. Jadi ajang dagang tiap sore antum lihat ya, tiap sore. Paling malas kalau di bulan Ramadan keluar sore, macet. Ngapain? Cari apa? Cari takjil. Subhanallah, cari takjil. Tahu tak takjil itu apa? Al-ajalah. Ya. Takjil itu maksudnya kalau bahasa Arab itu cepat maksudnya ya, sesuatu yang cepat. Jadi takjil itu maksudnya adalah bukan makanan. Ya, takjil itu bukan makanan. Takjil itu perbuatan menyegerakan buka puasa saat waktunya tiba. Itu namanya takjil. Jadi takjil itu bukan gorengan, bukan sirup, bukan es teler, bukan es campur, es buah, bukan. Itu bukan takjil. Ya, itu makanan itu. Jadi takjil itu bukan nama makanan. Takjil ini istilah perbuatan menyegerakan buka puasa. Ini ada air. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takjil namanya. Jadi jangan mikir, ayo keluar yuk, nyari apa? Nyari takjil, belum punya takjil. Padahal di tangannya udah ada air putih. Belum punya takjil. Ya, nyari takjil keluar. Memang kalau nggak nyari takjil keluar, buka puasa nggak bakal terjadi. Kan kita sepakat ya, takjil itu menyegerakan buka puasa. Jadi kalau menyegerakan buka puasa harus cari di luar gitu. Nggak perlu. Nah, ini salah satu perbuatan israf, berlebihan. Ya, berlebihan. Akhirnya waktu yang tadinya harusnya kita berdoa kepada Allah disia-siakan. Aku takjil biasa saja. Bahkan kata Rasulullah, sebaik-baik buka apa? Bukan yang manis, bukan. Itu iklan gitu. Sebaik-baik buka adalah yang manis, bukan. Ya. Sebaik-baik buka adalah kurma, rutop. Kalau tidak ada rutop, kurma. Kalau tidak ada kurma, air. Ya, rutop itu kurma basah, itu yang masih lengkap. Adapun tamar itu kurma yang kering, yang coklat-coklat itu yang direbus, itu yang dijemur. Kalau nggak ada juga air cukup. Tidak ada di situ seperti gorengan, ya, apalagi es teler, salad, kan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Harusnya antum sehat dalam kondisi berpuasa, antum malah jangan antum siksa perut antum, kasihan itu. Ya, ini perut diistirahatkan oleh Allah melalui puasa. Giliran berbuka, antum suruh dia kerja keras. Gorengan masuk, es masuk, nasi masuk, ayam masuk, semua antum masukin, semen masuk. Ya. Nah, ini jangan seperti ini, perbuatan israf berlebih-lebihan. Maka kalau seorang muslim mengamalkan Ramadan sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama, maka akan lahir seorang muslim yang bertakwa setelah Ramadan. Bukan hanya bertakwa, tapi juga sehat badannya. Kenapa banyak yang sakit atau banyak yang tidak bertakwa setelah Ramadan? Karena tidak mengamalkan ada pada bulan Ramadan. Tapi itu keutamaan bulan Ramadan. Sekarang kita bahas tentang keutamaan
Jam 10 ya? Hah? Jam 9? Ya cukup jam 9, jam 10 aja. Kalau perlu 14 sampai duhur. Keutamaan puasa. Yang pertama, keutamaan puasa. Puasa adalah amalan atau jalan menuju takwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum." Itu hafal semua dalilnya, alhamdulillah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkan juga puasa kepada orang-orang atau kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ikhwan, kita hidup di dunia ini tujuannya adalah menjadi orang bertakwa. Karena hanya orang bertakwa yang nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Dan Allah juga mewanti-wanti dalam Al-Quran, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Perbanyaklah bekal menuju akhirat dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi tujuan kita di dunia itu takwa. Kita sholat apa? Untuk bertakwa. Kita sedekah, kita zakat, antum mondok, antum belajar, antum murojaah, antum ngaji, antum menghafal. Itu satu tujuannya untuk meraih derajat takwa. Ya. Nah, salah satu jalan yang mulus, jalan mulus untuk menjadi pribadi takwa adalah dengan cara melaksanakan puasa bulan Ramadan. Jadi, puasa di bulan Ramadan yang selama 1 bulan ini adalah ajang latihan membiasakan diri bertakwa. Takwa itu apa? Apa takwa? Hah? Apa sih takwa? Takut. Takwa itu takut. Apa? Arhankan. Apa takwa? Sama takut. Oh, sama. Oh, boleh sama kayak itu. Apa takwa? Sini masalah bukai. Takut juga. Ada jawaban yang lain selain takut? Betul, Rasid. Baik, masya Allah. Ya. Takwa itu imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Takwa adalah melakukan, melaksanakan, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu takwa. Nah, perbuatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu adalah perbuatan orang berpuasa. Coba lihat orang berpuasa. Allah larang dia dari hal yang halal. Makan boleh nggak? Makan boleh. Tapi di bulan Ramadan makan itu dilarang oleh Allah. Lihat bagaimana orang ini bisa meninggalkan makan yang tadinya boleh hanya untuk melaksanakan perintah Allah. Bagaimana orang ini menahan haus dari minum yang padahal minum itu boleh hanya untuk melaksanakan perintah Allah dan takut dari murka Allah. Kalau saja sebulan seseorang bisa meninggalkan yang halal demi Allah, maka seharusnya selesai pendidikan puasa selama bulan Ramadan ini, harusnya dia lebih mantap lagi meninggalkan yang haram yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu. Antum tahu ashabul Uhud? Bukan ashabul Uhud, bukan. Ya, ini ashabul Uhud. Ashabul Uhud itu mereka tidak sanggup meninggalkan Uhudnya walaupun barang sebentar. Betul tidak? Iya kan? Iya. Kalau orang sudah nyandung itu rokok, dia dimanapun akan merokok. Dan kalau ada tempat yang melarang dia merokok, dia akan cari tempat yang mengizinkan dia rokok. Kalaupun tidak ada tempat, dia bikin tempat. Betul-betul orang
Ashabul Udud ini. Tapi subhanallah ya, ketika datang bulan Ramadan, Ashabul Udud ini puasa. Gak udud gak? Kan gak boleh makan, gak boleh minum, boleh kali bisa mah. Lihat, ini gambaran saja orang yang sudah kecanduan udud aja rokok di bulan Ramadan mereka bisa tidak merokok. Tapi ketika adzan berkumandang, alih-alih bawa korma, bawanya udud. Artinya kan dia bisa menahan itu selama Ramadan. Ya. Nah harusnya orang yang bisa menahan dari hal yang halal saja, ya selama bulan Ramadan, harusnya dia bisa menahan dari hal yang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu. Makanya aneh kalau ada orang selesai bulan Ramadan pacaran. Nah, gimana? Makan itu boleh, dia tinggalin makan karena Allah. Pacaran itu haram, kenapa dia langgar pacaran? La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk kalau bahas pacar yang aku langsung melengket. Hati ya, hati ya Pak. Jadi harusnya selesai bulan Ramadan, pribadi seorang muslim ini jadi benar-benar pribadi yang lebih kalau tidak seperti itu berarti dia melakukan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan selama bulan Ramadan. Maka lihat setelah Ramadan antum bagaimana? Betul tidak takwanya? Kalau tidak berarti latihan antum selama 30 hari selama 1 bulan sia-sia. Ya, tidak sampai derajat takwa. Malah baju baru, sepatu baru, apa-apa baru, tapi takwanya masih lama. Gimana? Ya. Baik. Keutamaan puasa yang kedua. Ikhwanillah, hadanallahu iyyakum. Keutamaan puasa yang kedua adalah sebagai penghalang dari siksa neraka. Subhanallah. Jadi kalau antum ingin dihalangi dari siksa neraka, banyak-banyak puasa. Banyak puasa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyam junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Junnah. Innamas siyam junnah. Ya. Sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Junnah itu apa? Perisai, tameng, penghalang. Junnah itu. Ya. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar, yang bisa membentengi manusia, menghalangi manusia dari siksa api neraka. Yang banyak yang puasa tuh, Masya Allah ya. Saya lihat ada beberapa santri yang sering berpuasa, alhamdulillah ya. Jangan ambil puasa tapi buat bukanya nyolong. Hati-hati jangan begitu ya. Gimana puasanya ya? Jangan begitu. Kemudian hadis yang lain dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifah. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifah. 70 itu berapa? 70 tahun perjalanan. Lama tidak? Lama. Antum safar ke tempat antum, ke kampung antum yang paling jauh tidak ada sampai 1 tahun. Ada yang perjalanan 1 tahun? Tidak ada. Antum dari sini ke Mekah perjalanan berapa? 1 tahun? Tidak ada 1 tahun. Antum keliling-keliling dunia ada 1 tahun? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau banyak berhenti, banyak belok, mungkin jadi 1 tahun. Nah ini perjalanan tidak berhenti. Antum jalan dari sini terus sampai 70 tahun. Mulai dari lahir sampai meninggal atau jalan kaki. Sampai di mana itu? Jauh lah pokoknya. Nah di sini Allah SWT menjanjikan, ya Allah Rasul menjamin bahwa siapa orang yang berpuasa 1 hari saja fisabilillah, Allah
menjauhkan dirinya dengan api neraka seperti 70 tahun berjalanan. Oh jauh sekali, ya, jauh sekali. Maka perbanyaklah puasa. Yang ketiga, keutamaan puasa. Keutamaan puasa berikutnya adalah puasa bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Memang ada beberapa amalan yang bisa menjadi syafaat, di antaranya Al-Quran, ya. Terus kemudian anak yang soleh bisa jadi syafaat, ya. Terus kemudian orang yang mati syahid, ya, bisa jadi syafaat. Nah, di antaranya juga yang bisa memberikan syafaat adalah puasa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." As-siyam wal Qur'an, as-siyam wal Qur'an. Puasa dan Al-Qur'an, dia akan menjadi penyelamat, dia akan menjadi penolong, dia akan menjadi pensyafaat bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyarab wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasa akan berkata kepada Allah, wahai Rabbku, orang ini, ya, dia telah menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat di siang hari untukku. Puasa maksudnya. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, puasa nanti akan berkata seperti itu kepada yang melakukannya. Kemudian Al-Quran pun tidak kalah, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mana'tuhu an-nawma bil-lail." Ya Allah, aku telah menahan dia, aku telah membuat dia tidak tidur di malam hari, ya Allah, kata Quran. Fasyafi'ni fi, tolong perkenankan, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Apa kata Allah? Qal fa yashfa'an. Maka Allah pun mengatakan, berikanlah syafaat oleh kalian. Subhanallah. Ya, lihat, puasa dan Quran nanti akan membela kita yang selalu melaksanakan puasa dan selalu membaca Al-Quran. Luar biasa ya. Kemudian yang keempat, keutamaan puasa yang keempat, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan inilah yang kita harapkan. Siapa kita yang tidak pernah berdosa? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Setiap manusia dilahirkan untuk berdosa. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata. Pakai tasdid, sighah mubalagha, khata, bukan khata. Beda khata dengan khata. Kalau khata itu salah, bersalah, khata itu salah. Tapi kalau khata itu melekat, pasti kamu salah, tidak mungkin tidak salah, gitu maksudnya. Ini sighah mubalagha ya, termasuk aja masalah. Artinya Bani Adam dilahirkan ke dunia ini pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang suci dari dosa. Tidak ada yang suci dari dosa. Makanya antum jangan sombong ya. Ketika Allah bukakan hati antum untuk mengamalkan amal saleh, jangan sombong. Karena di balik amal saleh antum ada dosa yang selalu antum lakukan yang Allah tahu dan teman-teman antum mungkin tidak tahu. Tapi Allah tahu. Jadi jangan sombong dengan sholat antum, jangan sombong dengan hafalan antum, jangan sombong dengan puasa antum, jangan sombong. Allah tahu pribadi antum, Allah tahu karakter antum, Allah tahu gelapnya antum, aib kita Allah tahu. Makanya Imam Ahmad mengatakan, seandainya dosa itu memiliki bau, maka kalian tidak akan mau bergaul dan dekat-dekat denganku. Itu Imam Ahmad yang mengatakan. Ya, seandainya dosa memiliki bau nih, mungkin di sini bau semua. Termasuk saya juga bau. Paham tidak? Nah, jadi setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Dan amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan tersebut adalah salah satunya puasa. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu
semua antum setiap tahun disampaikan, tapi antum sudah belum tafakur dan tadabbur dengan hadis ini. Coba pikirkan secara mendalam. Ini subhanallah, ini janji Allah yang sangat luar biasa. Seandainya saya bilang sama antum, ya misalkan saya bilang sama antum, santri, siapapun yang ikut saya nanti, saya akan kasih apapun antum mau. Ya, saya akan kasih apapun yang antum mau. Yang terbaik yang saya punya akan saya kasih buat antum. Nah, kan gitu. Itu kan janji saya. Kalau anak sudah janji, antum insya Allah pasti akan tergiur melaksanakan apa yang saya inginkan, karena janjinya insya Allah. Ya. Antum kalau ikut saya, semua yang kita antum boleh ambil apa saja. Antum kan, semangat langsung gitu ya, semangat gitu. Ya. Ini yang berbicara, yang berjanji, bukan pemilik TM. Yang berjanji di sini adalah pemilik dari alam semesta, pemilik surga dan neraka, yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika santri melakukan kesalahan, santri takir bilang ada pemutihan dosa. Apa pemutihan dosa? Siapa yang berpuasa 1 hari, maka kesalahan-kesalahannya selama 1 semester diputihkan. Oh, aku puasa semua kan? Ya, luar biasa tuh. Barang siapa yang berpuasa 2 hari, maka diputihkan selama 1 tahun. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Coba kan? Tidak ada lagi laporan-laporan ke orang tua hal-hal yang mengerikan kan? Ketika membagikan rapor putih semua sudah. Wah, anak saya soleh ya, alhamdulillah dosa. Alhamdulillah ibu puasa, jadi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya terhapus oleh puasa. Itu antum baru dapat pengampunan dosa dunia, pondok pesantren doang. Ya. Ini Allah menjanjikan pengampunan dosa yang nampak dan yang tidak nampak. Ya, selama apa? Mantapkan dalam dzambi. Selama sebelumnya, bayangkan sebelumnya. Paham ya? Ini harusnya menjadi salah satu motivasi kita untuk berpuasa karena Allah, berpuasa bukan karena pujian Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi." Fitnahnya seorang hamba, ujiannya seorang hamba itu ada 3. Fi ahlihi, keluarganya. Ya, ahli di sini maksudnya istrinya. Ya. Wa malihi, dan hartanya. Wa waladihi, dan anaknya. Jadi kita semua ini kita, wahai laki-laki, ujian terberat kita 3. Perempuan, harta, dan anak nanti gitu. Antum itu ujian bagi orang tua antum. Ya, iya. Tiap dipanggil ke pondok bukannya prestasi, pelanggaran lagi. Pusing. Ya, kirim surat WA, bukan kabar baik, minta duit. Ujian bener antum bagi orang tua. Ya, antum ujian sama orang tua. Tukaffiru as-salatu was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan ujian-ujian yang disebabkan 3 hal tadi, istri, harta, dan anak, ini ujian ini akan dihapuskan. Yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan puasa, yang ketiga dengan sedekah, yang keempat dengan al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, yang kelima an-nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf maksudnya mengajak kepada kebaikan. Nahyi 'anil munkar mencegah dari keburukan. Nah, jadi kita untuk terbebas dari fitnah-fitnah tersebut, amalkan ini. Sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Terbebas
untuk syahwat. Kenapa mengekang syahwat ini sangat penting? Kenapa rekan? Itu baru balik punya syahwat. Kenapa mengekang syahwat ini sangat penting ya bagi kita? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hujibatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Surga itu. Coba subuh harus bangun, habis itu harus ngaji, ya kan? Orang pacaran kita enggak, ya. Orang nyolong kita enggak. Itu kan sangat bertentangan dengan hawa nafsu, gitu kan? Orang tidur kita bangun, orang istirahat kita murojaah. Itu betul-betul tidak disukai hawa nafsu. Makanya surga itu diliputi oleh hal-hal yang bil makarih, hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, wa hujibatin naru bisyahawat. Dan neraka itu diliputi, dikelilingi oleh hal-hal yang memang disukai hawa nafsu, syahwat. Pacaran lagi. Ya. Pacaran itu syahwat itu. Betul tidak? Nah, ini dengan puasa syahwat ini akan dikekang. Artinya seseorang yang berpuasa berpotensi tidak melakukan dosa karena syahwatnya dikekang. Karena yang melakukan dosa adalah syahwat. Ya, seseorang melakukan dosa karena syahwat terhadap lawan jenis, entah itu syahwat terhadap harta, syahwat terhadap jabatan, dan syahwat terhadap hal-hal yang lainnya. Akhirnya dia berdosa. Ya, melanggar, bablas. Ini nggak boleh. Tapi orang yang mengekang hawa nafsu ini insya Allah selamat. Salah satu cara mengekang hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW waktu itu memberikan wejangan kepada para pemuda. Nabi mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para bujang, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Ini kata Nabi. Belum selesai, bukan di sini. Ya, syahidnya bukan di sini, bukan. Ya, dulu dengan hakikatnya. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena berpuasa ini bisa menundukkan pandangan. Ya, menikah ini bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Ini bagi yang mampu. Ya, kan di sana, wahai sekalian pemuda, di antara kalian siapapun yang sudah mampu, coba segera menikah, karena dia lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ya. Nah, ini ada solusi yang kedua. Bagaimana yang tidak mampu? Wa man lam yastati', dan orang yang belum mampu, kayak antum ini belum mampu. Ya. Belum mampu antum tahan kan? Ya. Tiap sore nongkrong. Lagi nyari calon. Wa man lam yastati', siapa yang belum mampu di antara kamu yang belum mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah banyak-banyak puasa. Puasa. Antum yang syahwatnya sudah meledak-ledak, puasa. Bahaya ini. Ya, puasa. Karena memang antum belum mampu. Ya. Belum mampu antum. Banyaklah berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa ini punya pengekang, ya, agar kita tidak kebablasan syahwatnya. Ini
banyak yang puasa tuh ya. Karena memang beda pemuda sekarang dengan pemuda zaman saya dulu, dan pemuda zaman bapak saya dulu, dan pemuda zaman kakek saya dulu, itu beda kondisinya. Zaman dulu lebih terjaga, wallahi. Ya, zaman dulu lebih terjaga. Zaman saya lagi muda, pacaran itu, ya orang-orang yang pacaran itu mulainya SMP. Sebelumnya lagi itu pacaran itu SMA. Sebelumnya lagi udah kuliah baru pacaran. Sekarang anak SD udah pacaran. Antum tahu kenapa sebabnya? Media sosial. Ya. Dulu orang mau nonton TV susah. Sekarang jangankan nonton TV, lebih dari itu pun gampang. Ya. Antum kunci kamar gelap-gelap ngapain? Ini berbahaya. Kalau antum perbuatan ini tetap dilakukan, tetap dilanjutkan, ini berbahaya. Racun ini, ya. Syahwat seperti ini adalah racun. Ingat, syahwat Allah berikan kepada manusia ini sebagai bentuk rahmatnya, kasih sayangnya, agar manusia bisa berkembang biak. Tapi kalau syahwat ini kemudian dikeluarkan dengan jalan yang salah, maka rugi dunia dan akhirat. Di dunia saja hukumannya apa? Yang masih bujang hukumannya cambuk 100 kali. Yang sudah menikah hukumannya rajam, dilempar sampai mati. Hati-hati, ya seperti itu. Gak bayang kan gimana hukuman akhirat? Di dunia aja begitu sadisnya, gimana dengan akhirat? Jadi tolong banyak puasa. Antum yang lebih berhak harus banyak puasa, karena kondisi hari ini syahwat itu menyebar kemana-mana. Ya. Belum lagi makanan. Ini makanan juga bisa mempercepat syahwat, itu makanan bisa. Ya. Mempercepat hormon pertumbuhan. Baik, kita lanjutkan. Keutamaan puasa yang keenam ya, betul ya? Pintu surga Ar-Rayyan disiapkan khusus bagi orang yang suka berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga ada satu gerbang, ada satu pintu, namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imin aw yadkhulu minhu as-sha'imun yaum al-qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk ke pintu tersebut di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk siapapun kecuali orang yang berpuasa. Yuqal, akan diseru orang-orang nanti di akhirat, aina shaimun, mana orang-orang yang suka puasa? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri semuanya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu itu selain mereka tadi yang berpuasa. Fa idza dakhalu, jika orang-orang berpuasa ini sudah masuk semuanya, ughliqa, maka pintu itu akan ditutup rapat dan dikunci. Falam yadkhul minhu ahad, dan tidak ada lagi yang bisa masuk. Jadi ini saking istimewanya puasa ini, sampai-sampai Allah membuat pintu khusus untuk orang-orang yang suka. Ya, jadi surga itu ada berapa pintu? 8 pintu. Ya, surga itu ada 8 pintu, dan masing-masing pintu ini adalah amal soleh yang sering dilakukan oleh antum. Amal-amalan andalan antum. Jadi kalau antum ingin masuk surga, antum harus punya amalan andalan. Nah, di antara amalan andalan yang paling mudah adalah nggak perlu modal, justru ngirit puasa itu. Yang harusnya antum jajan siang nggak jajan, sorenya borong, sama aja ini. Ya.
Harusnya puasa itu makin mirip, makan seadanya. Ya. Nah, antum ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhwah, harus punya amalan andalan. Kalau antum senangnya puasa, puasa. Lakukan semua puasa, mulai puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, dan puasa-puasa yang lainnya. Yang wajib jangan dibilangin lagi, itu wajib, kan sunnah ya. Jadi kalau antum senang puasa, puasa. Jadikan ini amal andalan antum nanti untuk berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum senangnya ngaji, ngaji yang benar, ngaji yang rajin. Hafalkan, kuasai ya artinya, tadabburnya dan lain sebagainya, kuasai, hafalkan tuh. Kalau antum senang ngaji, hatamkan berulang-ulang. Ya. Baca kemanapun antum. Kalau antum senangnya sedekah, sedekah yang banyak, sedekah yang sering. Ya. Kalau antum senang semuanya, lakukan semuanya. Ya. Jadi nanti orang akan dipanggil berdasarkan amalan sehari-harinya yang sering dia lakukan. Ada yang suka sholat dipanggil pintu sholat, ada yang suka sedekah dipanggil pintu sedekah, ada yang puasa dipanggil pintu puasa. Kalau ada orang yang melaksanakan semuanya secara seimbang, maka dia akan dipanggil dari semua pintu. Siapa di antaranya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini dipanggil dari semua pintu, bisa masuk lewat pintu mana aja, bukan pintu Doraemon. Pintu di mana aja, bukan. Ini pintu surga yang mana saja dia bisa masuk. Karena amalannya selama hidup diamalkan dengan maksimal. Ya. Kalau kita ngomong ahli sedekah, Abu Bakar orangnya. Kalau kita ngomong puasa, Abu Bakar orangnya. Ya kan? Kalau kita ngomong perang, Abu Bakar ada di dalamnya. Jadi Abu Bakar luar biasa. Kalau masalah salat, ada hadisnya tentang Abu Bakar sedang salat. Ya, ini lihat Abu Bakar ini, subhanallah. Luar biasa sekali. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari, dari Sahal bin Sa'ad juga disebutkan fil jannati thamaniyat abwab, bahwa surga ini memiliki 8 pintu. Fiha babun yusamma Rayyan. Di antara pintu yang 8 ini salah satunya disebut Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Baik, yang ketujuh, keutamaan puasa. Orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Nah, ini sinkron dengan tadi yang disampaikan di keutamaan Ramadan. Ini orang yang berpuasa. Jadi di bulan Ramadan ini 2 kali lipat ya, Pak. Di bulan Ramadannya sendiri dikabulkan doa-doa, puasanya sendiri dikabulkan doa-doa. Jadi puasa di sini maksudnya puasa umum, bukan hanya puasa Ramadan saja. Jadi siapapun yang berpuasa, baik itu wajib, sunnah, ketika dia berpuasa, maka ada satu waktu yang dimana ketika dia berdoa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berpuasa di bulan biasa. Lantas bagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Keutamaannya berlipat-lipat. Ya, luar biasa, subhanallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salatatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul 'adil wa da'watul maghdub." Ada 3 orang yang kalau dia berdoa tidak akan tertolak. Ada 3 golongan yang kalau dia berdoa tidak akan tertolak doanya. Yang pertama as-shaim, orang yang berpuasa. Hatta yuftira, sampai dia berbuka. Maka selama antum puasa, mulai dari antum sahur sampai nanti sebelum buka, maka antum banyakin doa. Semua yang antum inginkan di dunia, minta sama Allah. Ya, apa yang antum inginkan di akhirat, minta sama Allah. Minta sama Allah. Ini waktu yang tepat untuk antum meminta, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin di tangan Allah. Ya, antum minta sama Allah, minta semuanya minta. Apapun mau antum minta ketika antum puasa. Ya.
Paham? Jangan bengong. Jangan bengong. Terkesima ya tuh mau minta apa ya? Kita langsung dipikirin. Minta. Antum minta motor, minta mobil, minta HP, minta tuh sama Allah. Minta. Ya. Yang kedua, wal imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini kenapa ini? Kenapa tuh? Perlu wasit? Perlu wasit? Kalau perlu wasit nanti gimana? Akan jadi wasit. Baik. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Yang ketiga, wada'watul maqdum, orang yang terzalimi. Hati-hati itu. Imam adil mungkin sebagian jadi imam, sebagian enggak gitu ya. Tapi orang yang maqdum ini mungkin di antara antum ada yang terzalimi. Hati-hati antum yang suka menzalimi. Karena doa orang yang dizalimi ini terkabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang yang beriman. Ini umum. Ya, ini umum. Seandainya seorang muslim zalim kepada seorang kafir, kemudian kafir berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya. Hati-hati itu. Apalagi sesama muslim yang terzalimi, hati-hati Pak. Kezaliman itu haram kepada siapapun, hatta kepada binatang pun tidak boleh kita ya, tidak boleh. Kemudian sebagai penutup, saya mau bacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kullu 'amali bani Adam yudha'afu al-hasanah asyru amsalha ila 700 atau ila 700 dhifin." Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia akan dilipat gandakan balasannya di sisi Allah asyru amsalha, 10 kali lipat, ila 700 sampai 700 kali lipat. Jadi amal soleh seorang hamba itu, amal soleh manusia itu paling sedikit akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Qala Allah azza wa jalla, dan Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Jadi yang 10 sampai 700 itu amalan yang lain kecuali puasa. Puasa dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya tergantung kemauanku, tergantung kehendakku. Artinya apa? Bisa lebih dari 700 kali lipat, mungkin 1000 kali lipat, mungkin berapa? 10.000 kali lipat, atau 100, mungkin 1 juta, mungkin 1 triliun kali lipat, atau berlipat-lipat yang tidak terhingga. Ya. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang ini meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya li ajli, karena aku, kata Allah. Maka aku yang akan langsung membalasnya. Tidak dapat hitungan yang 10 sampai 700, tidak, lebih dari itu. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Membalas orang yang berpuasa ini berlipat-lipat. Kemudian lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan pertama adalah ketika orang yang berpuasa kemudian datang waktu buka. Bahagia banget. Betul kan? Lagi puasa, adzan berkumandang. Bahagia banget, subhanallah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahagianya luar biasa. Ya. Farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah saat nanti orang ini bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali Allah bertemu dengan Allah. Karena puasa kita untuk Allah. Ya, kita meninggalkan
makan yang tadinya halal, minum yang tadinya halal, syahwat yang tadinya halal, hanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Dan bau mulut orang yang puasa, bau memang. Ya, orang yang berpuasa itu bau mulutnya. Kenapa bau? Karena iya, lambungnya kosong. Lambungnya kosong, gasnya naik. Sedangkan dalam lambung ini tempat pengolahan kotoran. Ketika gas yang ada di sini naik, jadi bau. Memang bau. Ya, nggak ada. Aku lagi puasa. Enggak. Bau memang nggak boleh begitu. Tapi kata Allah SWT, atyabu indallah min rihil miski. Di sisi Allah, bau mulut orang puasa itu adalah lebih baik daripada misik. Oh misik, minyak wangi misik. Subhanallah ya. Sebau-baunya orang yang berpuasa yang mungkin orang kalau berbicara langsung tapi di sisi Allah itu wangi. Karena dia bau dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita bebas untuk berbuat kepada teman kita saking memahami salah gitu ya. Memahami salah terus kemudian ditiupkan udara dari mulut kita ke teman kita. Tidak, tetap bau. Ya, tetap bau. Wangi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari dalil ini ada beberapa hal. Ya. Ada 4 hal yang harus antum ketahui. Yang pertama, pahala orang berpuasa itu tak terhingga. Allah yang langsung membalasnya. Yang kedua, amalan puasa ini ternyata amalan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak tuh? Harusnya senang dong. Ini kita mengamalkan amalan khusus untuk Allah, harusnya senang. Ya. Salat kembali ke kita. Apalagi zakat kembali ke kita. Semua amal salat itu kembali ke kita, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah. Ya, karena kita dapat lapar kan? Seperti itu. Jadi khusus untuk Allah. Yang ketiga, pahala puasa ini adalah menyebabkan atau salah satu sebab seseorang masuk surga. Dan yang keempat, 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa yang tidak akan didapatkan kecuali oleh orang berpuasa, yaitu kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih baik dari minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.